di sini saya perwakilan dari kelompok ini akan mewawancara Teteh mengenai pelayanan kesehatan dan budaya kesehatan di unit Emirat Arab. Teteh sebelumnya kita perkenalan dulu ya Teteh. Teteh boleh Ya. memperkenalkan diri, kemudian asalnya dari mana, dan sekarang tinggal di Arab di daerah mana, gitu Teh. Oh ya. Kenalkan, nama saya Rinawati, asal dari Lombok, tinggal di Jeddah, Saudi Arabia. Tinggal di Jeddah sudah dari kapan ya Teh? Dari 2000, pokoknya udah 4 tahun di sini berapa jadi? Masya Allah, dari 2020 ya, dari zaman COVID mungkin ya Teh? Iya, iya, dari zaman COVID ya. Oh, iya, berarti 4 tahun itu belum sama sekali belum pulang ya Teh? Belum, Masya Allah. belum. Ya udah Teh, untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja ya Teh. Eh, Wawancara ini mungkin sekitar 30 menit ya Teh. Oke. Ya, baik, mungkin kita langsung saja ke pertanyaan wawancara yang pertama, yaitu mengenai pelayanan kesehatan di unit Emirat Arab yang Teteh ketahui aja. Yang pertama dari akses pelayanan kesehatan tersendiri di sana tuh bagaimana Teh? Apakah masyarakat itu mudah dalam mengakses pelayanan kesehatan di sana gitu? Oh ya, sangat mudah. Apalagi dibilang nanti para TKW, kita dipercepat, didahului para TKW di sini. Masya Allah. Di, Dari di, mm-mm. dari pemerintahnya tadi difasilitasi gitu Teh? Iya, difasilitasi semua itu. Enggak ada yang namanya bayar. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi kita nanti dari Syarikah itu semua ditanggung dari Syarikah itu, dari kantor. Oh iya. Mm-mm. Kemudian untuk infrastrukturnya tersendiri di sana teh, untuk bangunannya, untuk fasilitas dari si alat-alatnya di sana, apakah sudah cukup modern gitu Teh? Udah baik? Iya, sudah semua, apa namanya, sudah listrik semua, nggak ada yang namanya yang kayak dulu. Kalau kayak dulu masih ada apa gitu. Sekarang semua modern sekarang. Kalau untuk mengenai sistem pembiayaannya Teh, kan kalau di Indonesia tuh kita ada BPJS ya Teh. Kalau di sana ada programnya tersendiri Teh? Nggak ada sih yang kayak BPJS itu, nggak ada, tapi ditanggung semua. Kayak misalnya sudah punya igomah gitu, kayak gitu, itu semua ditanggung tuh. Kayak igomah itu kan kayak KTP gitu. Nah, semua dari situ sudah. Itu Dari kartu kita misalnya, nah, kalau kayak kartu gitu loh, kayak kartu gitu. Kayak kita ke rumah kayak sakit itu dibutuhkan kayak gitu. kayak kartu identitas lagi Teh, atau untuk khusus kesehatan? Kayak kartu identitas, bukan kayak Indonesia kan ada kartu kesehatan, itu nggak ada di sini. Oh, Cuma gitu aja, kalau kita punya iqomah itu semua dari situ gitu. Igomah Teh namanya. Iqomah ya, iqomah. Nanti kalau kita belanja kayak kayak gitu dah, itu kita Hmm, dianjurkan. Kalau kita nggak ada itu, nggak ada. ya Cuma sudah. nggak ada sih kalau di Indonesia yang ada BPJS untuk rumah tangga, nggak ada di sini nggak. Jadi kayak untuk mencakup semuanya ya Teh, untuk belanja bisa, Iya, untuk betul, iya. kesehatan bisa, kayak gitu. Kesehatan bisa, iya. Selanjutnya Teh, untuk tenaga kesehatannya Teh di sana kayak gimana menurut Teteh? Apakah sudah sangat baik gitu Teh, pelayanannya bagaimana? Iya, sangat baik di sini pelayanannya. Kalau kesehatan itu nomor satu kalau di sini, kesehatan. Alhamdulillah. Terus selanjutnya untuk program kesehatan di sana bagaimana Teh? Mulai ada vaksinasi misalnya, terus untuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Iya, iya, itu nomor pencegahannya satu kayak itu. gimana Teh di Misalnya sana? kalau, iya, itu nomor satu teh. Kalau ada misalnya ribut-ribut kayak gitu, dokter yang ke rumah kita, gitu loh. Hmm, Yang untuk kalau untuk suntik kayak dengan itu vaksin itu, dokter ke rumah gitu. Jadinya kita iya, sudah ada kalau untuk ada zaman COVID ada uang, udah ada waktu gitu dokter ke rumah kita untuk beri fasilitas kesehatan gitu, biar semua sehat kayak TKW kayak gitu. kayak door to door gitu lagi Teh. Iya,
Hmm. kayak gitu dah. Kalau untuk pas zaman COVID kemarin gimana Teh? Nah itu nggak ada yang keluar sih yang zaman itu. Cuma kita kita yang didatengin sama dokter gitu loh untuk beri suntikan untuk beda-beda pokoknya. Suntikan ini lain nanti sebulan sekali lain kan namanya COVID kan kayak beda-beda suntikannya itu dijaga sangat ketat kita dijaga pas COVID itu di sini di Saudi. Cuma nggak ada yang keluar cuma apa pas dokter yang ke rumah kita itu untuk Oh. menjaga. Uh, Nggak ada sih yang keluar pas itu. Kemudian kalau untuk di Indonesia itu sendiri kan ada posyandu nih Teh contohnya. Kan posyandu tuh untuk pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak dan balita gitu ya Teh. Nah kalau di sana ada nggak Teh misalnya kayak gitu? Nggak ada ya, nggak ada di sini. Tapi sudah menjangkau berbagai kalangan ya Teh di sana. Udah Dari misalnya kita punya dari misalnya udah punya bayi nih dari lahir itu sudah ditanggung itu dari rumah sakit cuma bu nggak ada yang kayak kita kan tiap bulan posyandu kita yang ke rumah sakit gitu loh. Tapi kita sudah ada jadwal gitu nanti kayak madam kita sudah ada jadwal nanti kita ke rumah sakit hari ini nggak ada yang namanya posyandu kayak kita kan tiap bulan kita tahu gitu semua ke sana kan tapi di sini nggak ada di sini udah ada jadwalnya masing-masing nggak ada yang namanya posyandu. Oh iya, nah kalau untuk selanjutnya, untuk rumah sakitnya apakah sudah merata teh dibagi di daerah-daerah terpencil kayak gitu? Apakah sudah ada lengkap gitu teh? Oh lengkap di sini. Misalnya kayak daerah Jeddah gitu, kayak misalnya Al Halimi gitu. Ya di situ ada rumah sakitnya gitu loh. Kan kalau di Indonesia misalnya di daerah mana itu di daerah mana kayak jauh-jauh di sini di daerah terpencil aja sudah ada gitu loh. Hmm. Sudah lengkap sudahnya semua di sini nggak ada yang anu di daerah Jeddah kayak di tempat saya ini sudah ada khusus untuk lansi kayak anak kecil kayak gitu-gitu tuh udah ada dia didirikan. Oh iya, baik Teh. Sekarang kita ke budayanya di Arab tersendiri bagaimana ya Teh? Nah, kan untuk negara Arab tersendiri pasti memiliki budayanya tersendiri. Nah, dari budaya tersebut, mungkin dalam hal kesehatan, nah dari budaya tersebut bagaimana sih pendekatan terhadap kesehatannya atau perawatan pada masyarakat? Apakah masih ada campur tangan dari budaya atau adat istiadat yang masih dipegang oleh masyarakat Arabnya tersendiri Teh? Kayak gitu. Nggak ada perasaan selama saya di sini nggak ada di Hmm. sini kayak masing-masing aja di sini soalnya di sini orangnya kayak I don't care gitu loh nggak ada yang namanya kita kan kalau di Indonesia kan ada yang namanya kalau ada acara kita harus ini di kampung kita gini-gini di sini nggak ada sama tetangga aja kita di sini nggak saling tahu gitu Oh, paling sama keluarga kayak gitu kalau sama tetangga aja deket rumah nggak ada kayak Indonesia yang saling mendatangi sama-sama warga itu nggak ada. terus kalau untuk rumah sakitnya tersendiri teh kan kalau di kita misalnya ada rumah sakit tipe A, tipe B, terus ada RSUD dari negeri gitu, terus ada swasta. Nah kalau di sana kayak gimana tuh rumah sakitnya? Sama aja di sini Sama, sama. sama aja nggak ada yang dibedakan ini dari anu ini nggak ada di sini sama aja yang penting datang gitu nggak ada yang kayak di Indonesia makanya beda beda makanya di situ saya membedakan gitu di Indonesia sama di sini kalau di Indonesia kadang-kadang kan kita membedakan oh yang ini di sini fasilitasnya lain di sini nggak sama aja dan juga kita TKW sama madam sama aja kita nunggu walaupun TKW duluan madam duluan itu sama aja TKW duluan ya TKW duluan nggak sama Indonesia oh ini loh duluan orang beruang loh enggak gitu kan di sini sama aja di rata nggak ada yang dibeda-bedakan jadinya kita nggak bisa menyesuaikan yang oh ini jadinya kan kita sama aja di sini nggak ada budaya ini nggak ada budaya itu jadinya rata rata sama di sini. Baik ya Teh, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Teh mengenai obat tradisional di sana yang Teteh ketahui nih. Adakah obat tradisional Arab
yang sering teteh tahu gitu yang sana tahu kayak gimana teh? Iya, kayak kayak obat Indonesia nggak perlu ke rumah sakit kayak gitu-gitu. Kayak misalnya dari madu, rempah-rempah gitu teh. Di sini sih itu ya minyak zaitun itu semua itu dipakai itu. Dari obat kaki misalnya itu yang dipercaya gitu. Kalau Eh, rempah-rempahan sih nggak ada di sini. Cuma paling yang terkenal di sini kayak jahe gitu. Itu yang terkenal di sini. Kayak itu minyak zaitun gitu. Nah, kalau untuk minyak zaitun yang teteh ketahui itu cara pakainya gimana teh? Misalnya dioles, dipijat untuk Misalnya sakit sakit kaki nih dioles di kaki kita. Misalnya kita sakit dalam diminum kayak sesendok gitu. Itu tapi itu benar berfungsi itu. Karena itu yang dipercaya di sini gitu. Setahu saya selama saya di sini itu minyak zaitun. Kayak misalnya sakit gigi itu dioles di gigi kita itu. Mm-mm. Kayak gitu sih, Cap. Cuma saya nggak tahu, saya tahu rempah-rempah itu nggak ada di sini. kalau yang tadi teteh sebutin yang jahe itu teh jahe diapain teh? Ya Jahe. kayak misalnya kita sakit perut nih, diparut kan, ditaruhin air gitu, gitu, baru diminum. Kayak itu direbus gitu loh, Rebus. kayak jahe-jahe. Sakit kepala bisa juga itu kita minum. Kalau bagi orang yang sudah tua gitu yang nggak percaya dokter-dokteran kan itu dianjurkan. Jahe aja sih kalau setahu saya. Kalau di Indonesia kan banyak Iya. rempah-rempahan ya. Kalau untuk selain zaitun sama jahe tidak ada lagi teh yang teteh ketahui? Enggak ada sih. Enggak ada Nah, selama di dua madam itu aja. Misalnya kalau saya misal sakit perut ngeluh-ngeluh itu sudah pakai aja itu. Biasa itu. ya, baik sebenarnya teh untuk pandangan dari masyarakat Arab tersendiri mengenai pengobatan tradisional dibandingkan dengan pengobatan modern bagaimana teh? Kebanyakan larinya ke pengobatan modern. Ke rumah sakit gitu ya teh? Ke rumah sakit enggak ada sih yang bukan nggak percaya cuma jarang. Kalau mungkin orang-orang tua itu baru itu tradisional. Kalau orang-orang sekarang tuh larinya udah rumah sakit aja. Terus selanjutnya teh untuk pelayanan kesehatan di sana menurut teteh apa ada kekurangan atau mungkin kelebihan bisa teteh sampaikan? Nggak ada sih kekurangan. Tahu saya ada semua, ada Cukup semua. baik, sangat baik. Cukup baik misalnya kita sakit ini ada gitu loh. Nggak kita yang oh tunggu nggak ada ininya, nggak ada aja dicabut gigi sudah misalnya hari ini mau dicabut gigi ya udah tinggal tidur cabut gitu. Nggak ada yang dibilang oh belum ya nanti ya kita harus ada rujukan ke rumah sakit ini nggak ada. Di sini rumah sakit kecil sama rumah sakit besar sama aja semua lengkap gitu loh. Misalnya kayak kita sakit apa, kita jatuh dari motor, dari apa itu semua ada gitu. Nggak langsung kita harus nunggu, harus dirujuk ke rumah sakit ini, nggak ada alatnya, nggak ada nggak ada kata-kata begitu. Jadi Ada. menurut teteh dari pelayanan si tenaga kesehatannya, kemudian dari alat-alat kesehatan di sana sudah sangat baik ya teh? Sangat baik. Alhamdulillah di sini sangat-sangat baik. Ya, sekarang teh mau tanya tentang pekerjaan teteh di sana. Kan katanya teteh di sana merawat yang sakit ya teh. Nah, Iya, bagaimana iya. ceritakan? Kalau yang sakit kayak ini kan saya ngerawat nenek ini. Hmm, Saya pikir obatnya gitu nggak boleh pas di obat. Kadang-kadang kita suntik gitu. Kalau ada nanti disuruh sama dokter kan kita diajar kan. Nanti ini suntik jam segini, nanti kasih minum obat jam segini, nggak boleh telat, nggak boleh lebih gitu harus teratur. Dan makannya harus benar-benar yang bersih gitu loh kalau nenek. Dari kita diajar juga sama dokter yang nanganin dia gitu. Jadi kita nggak asal-asalan sini merawat nenek, nggak asal-asalan. Dan tiap minggu juga kita dokternya ke sini gitu ngecek keadaan neneknya selama kita yang pegang bagaimana gitu. Kan begitu kalau di sini.
mengetahui perkembangannya ya Teh. Iya, jadinya kalau memang bagus perkembangannya, nanti di situ kita dipercaya kayak, oh ini bagus loh gini. Nanti dikasih kita lagi nyuruh minum obat gini teratur, soalnya ini kayak gini, masalah pembantunya ini teratur agak baikan gitu. Lagi kita disuruh nyuntik kayak 2 minggu sekali gitu, suntik suntik sendiri gitu. Tapi kalau kayak dokternya tiap minggu dia ke sini ngecek. Ah, iya, kalau boleh tahu Teh neneknya sakit apa? Kemudian biasanya nenek itu rutinnya disuntik apa Teh? Obat apa? Gula, Oh, gula diabetes Teh. diabetes. Rata-rata di sini kalau udah tua itu gitu penyakitnya rata-rata. 2 kali sih saya ngurus nenek. Yang kemarin di Daman 2 tahun saya ngurus nenek. Sekarang ini mau 1 tahun ngurus nenek. Iya. Nah, selanjutnya nih, mungkin harapan Teteh atau mungkin aspirasi Teteh untuk pelayanan kesehatan di Arab tuh kayak gimana Teh? Apakah harus ada yang perlu ditingkatkan atau dipertahankan atau bagaimana Teh? Bagus aja. Kalau masalah itu bagi saya sudah nggak ada sih yang mau di soalnya udah bagus pelayanannya di sini. Udah bagus gitu. Udah pokoknya telaten sudah gitu. Bagus, benar-benar bagus pelayannya jadi Saudi. Insya Allah. Iya. Mungkin itu saja Teh untuk pertanyaannya sudah saya tanyakan semuanya kepada Teteh. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan, ingin bertanya apa? Mungkin ada yang penasaran pengen ditanya sama Tetehnya mumpung kita lagi ketemu di sini ya Oh, Teh. iya. Boleh ditanyain. Oke. Iya. Bagaimana teman-teman, ada yang mau tanyain lagi enggak? Kalau ada, ini ada juga teman saya ini ya yang beda-beda. Soalnya kan beda-beda pekerjaan gitu. Saya beda kerjaan saya ini, teman saya beda tukang masak gitu. Teman saya. Soalnya beda-beda. Ya, mungkin cukup aja Teh. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih untuk meluangkan waktunya ya Teh. Jadi diganggu sama kita buat wawancara tugas ya Iya. Teh. Iya, enggak apa-apa. Ya, semoga Teteh di sana dilancarkan segala urusannya, neneknya sehat-sehat, Teteh di sana sehat-sehat juga ya Teh. Amin, amin. Ya, mungkin dari saya cukup segitu saja Teh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.